Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kanakaya. Di sini saya akan em, menjelaskan terkait modul 6 lapisan tautan data. Oke, di sini langsung aja ke tujuan lapisan data ya. Di sini eh, data link layer atau pengertian data link layer. Data link layer itu adalah lapisan kedua dalam model OSI, model OSI. Nah, tugas utamanya utamanya adalah untuk memastikan data dapat dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan yang sama dengan aman dan akurat. Nah, jadi ini tuh lapisan data layer ini menerima data dari network layer, kemudian mengubahnya menjadi frame. Data network menerima data dari network layer, mengubahnya menjadi frame sebelum dikirim melalui media fisik seperti kabel atau sinyal jaringan. Oke. Tujuan data link layer ini adalah untuk memastikan data sampai ke tujuan dengan benar. Untuk mencapai tujuan tersebut, data link layer memiliki beberapa fungsi penting ya. Hmm, oke, okay. Fungsi topologi. Nah, di sini topologi fisik dan logis ya. Topologi jaringan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik dan juga topologi logis. Nah, topologi fisik ini adalah bagaimana perangkat kabel benar-benar terhubung secara fisik dalam jaringan. Contohnya kayak star, bus, ring, dan juga mesh ya. Topologis, sedangkan kalau topologi logis itu adalah bagaimana data mengalir di dalam jaringan terlepas dari bentuk fisiknya. Hmm. Contohnya jaringan internet biasanya berbentuk fisik start, tetapi secara logis menggunakan metode broadcast. Token ring secara logis mengirim data secara bergiliran menggunakan token. Oke, lanjut topologi one. One atau area network adalah jaringan yang menghubungkan area geografis yang luas, seperti antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Contohnya internet atau jaringan kantor pusat dengan cabang di kota lain. Nah, karakteristik WAN ini jangkauannya sangat luas ya, menggunakan perangkat router biasanya memanfaatkan layanan dari penyedia telekomunikasi. Oke, sini ada topologi one to point. Topologi point to point adalah koneksi langsung antara dua perangkat atau dua lokasi tanpa perantara. Contohnya kantor A, kantor B. Oke, lanjut ke topologi LAN. Nah, di topologi LAN ini atau local area network adalah jaringan yang mencakup area kecil secara seperti rumah, laboratorium, sekolah ataupun kantor. Nih, contohnya ya. Jangkauannya pendek, kecepatannya itu tinggi, tapi biayanya relatif murah biasanya. Nah, selanjutnya komunikasi eh, setengah dan deblux penuh. Nah, pada komunikasi self duplex ini kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data tetapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Oke. Jadi dia bisa mengirim data eh, apa namanya? Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data tapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Oke. Sedangkan kalau full duplex ini, sedangkan pada komunikasi full duplex dua perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Oke, di sini data bisa menerima dan mengirim secara bersamaan contohnya ya. Oke, selanjutnya metode kontrol akses. Nah, metode kontrol akses itu digunakan untuk mengatur perangkat mana yang berhak menggunakan media jaringan agar tidak terjadi gangguan atau tabrakan data. Nah, tujuannya itu untuk menghindari kolision, mengatur penggunaan media bersama, dan juga meningkatkan efisiensi komunikasi. Oke, selanjutnya ke akses berbasis SMA atau CD ya. Oke, sini ada Center Sensor Model Access with Position Distribution. Nah, CCMA, CCMA atau CD ini digunakan pada jaringan internet kabel untuk mengurangi terjadinya tabrakan data. Cara kerjanya itu perangkat mendengarkan media terlebih dahulu, lalu jika media kosong, data dikirim. Nah, jika terjadi kolision, perangkat menghentikan pengirimannya, lalu ketika menunggu beberapa saat untuk mengirim ulang data. Oke, kalau CSMA atau CA ini digunakan pada jaringan yang kabel atau WiFi untuk mencegah tabrakan data sebelum terjadi. Cara kerjanya, perangkat memeriksa media. Jika media kosong, perangkat menunggu waktu acak. Setelah itu data dikirim. Oke. Selanjutnya di sini ada bingkai turunan data.
Bentar. Selanjutnya, bingkai tautan data. Bingkai topik ini bahas secara rinci apa yang terjadi pada bingkai tautan data serta bergerak melalui jaringan informasi ditambahkan ke bingkai protokol yang digunakan. Nah, lapisan tautan data ini menyiapkan data yang diekstrapolasi biasanya paket IPv4 atau IPv6 untuk diangkut mutasi media lokal dengan menggunakan header dan trailer untuk membuat bingkai. Oke, protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi nik ke nik dalam jaringan yang sama. Meskipun ada banyak protokol lapisan, tautan data berbeda dengan menjelaskan bingkai lapisan tautan data. Setiap jenis bingkai memiliki tiga bagian dasar nih. Oke, setiap jenis bingkai itu memiliki tiga bagian dasar, yaitu ada tajuk, data, dan juga cuplikan. Nah, tidak seperti protokol enkapsulasi lainnya, lapisan tautan data ini menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir bingkai. Oke, nih contohnya ya. Diperlukan pada untuk membebaskan pengiriman liberty overhead yang lebih tinggi dan tingkat transmisi yang lebih lambat. Oke, selanjutnya bidang bingkai. Pada bidang bingkai ini generik ditampilkan pada pembingkaian memecah aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disiapkan di header trailer sebagai nilai yang berbeda. Nah, format ini memberikan sinyal fisik struktural yang dikenali oleh nodes dan dikodekan menjadi paket di tujuan. Nih. Oke, bidang bingkai meliputi itu ada bendera indikator mulai dan berhenti bingkai, digunakan untuk mendeteksi batas awal dan batas akhir. Oke, dalam misalnya ada dressing menunjukkan simpul sumber dan tujuan pada media. Lalu ada jenis mengidentifikasi protokol layer 3 di bidang data. Lalu kontrol mengidentifikasi layanan kontrol aliran khusus seperti kualitas layanan QoS. QoS memberikan kualitas penentuan ke jenis pesan tertentu. Misalnya bingkai voice over IP biasanya menerima kualitas karena sensitif terhadap penundaan data. Nah, berisi muatan bingkai yaitu header paket, header segmen, dan data. Yang terakhir ada deteksi kesalahan disertakan setelah data untuk membentukkan trailernya. Oke, sini ada alamat lapisan 2. Di sini lapisan tautan dapat alamat lapisan 2. Lapisan tautan data itu menyediakan pengalaman yang digunakan dalam mengangkut bingkai melintasi media lokal bersama alamat perangkat pada lapisan ini disebut alamat fisik nih. Pengalaman lapisan tautan terkan, terkandung dalam header bingkai dan menentukan simpul tujuan bingkai di jaringan lokal. Nah, ini biasanya di awal bingkai sehingga di situ dengan cepat menentukan apakah cocok dengan alamat layer 2. Nah, ini pada gambar ini menggambarkan fungsi alamat layer dan juga layer 3. Nah, layer 3 ini tidak seperti alamat layer logis layer 3 yang hierarki. Nah, alamat fisik tidak menunjukkan ke jaringan yang perangkat berbeda. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada tuan rumah ke router. Host sumber merangkum paket IPv layer 3 dalam bingkai layer 2 di header bingkai host menambahkan alamat layer 2 sebagai sumber alamat layer 2 untuk S1 sebagai tujuan. Ini contohnya gambarnya ya. Gambar kedua itu ada router ke router. Nah, ini router ke router. Lalu ada router ke host. Oke. Yang terakhir bingkai dan LAN. Eh, protokol Ethernet digunakan LAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN kabel di komunikasi kabel termasuk dalam protokol WLAN. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi akses. WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point to point. Kubesok, full mesh, beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun meliputi protokol point to point, kontrol tautan data tingkat tinggi, relay bingkai, metode transfer action torin. Nah, protokol lapisan data itu meliputi Ethernet 802.1 kabel, protokol point to point, kontrol tautan data tingkat tinggi, dan juga relay bingkai. Nah, ini ada contoh protokol lapisan 2-nya. Ini, bingkai PP. Lanjut, udah DLC, lalu ke relay bingkai. Teruskan lagi menjadi bingkai Ethernet, lalu bingkai Ethernet. Oke, selesai ya berarti ya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.